daun pohon kurma. Tidak ada dikatakan pergilah ke Yerusalem, ambil kemudian atap kandang bembek. Nggak ada, kucluk, cangkrek. Ini semua data-data di kitabnya Yahudi yang menandakan bahwa Maria atau Miriam itu melahirkan anaknya di bawah pohon kurma karena dia berada di sekitar kota kurma, bukan berasal di kandang bembek. Belajar secara histori Bible, Anda belajar biar Anda sehat, jangan menjadi Kristen, mati dalam keadaan Kristen, jangan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ahizuma ya berdebat dengan Kristen yang sangat bebal sekali ya dan sangat membagongkan. Ketika bertanya sudah dijawab ya, diulang balik ke situ lagi, diulang balik ke situ lagi, sehingga ada Kristen lain itu malu gitu. Malu dengan kawan Kristennya yang sedang berdebat ini. Kenapa? Ada kawan Kristennya ya yang dimana dia menggunakan akalnya lalu mencerna dari apa yang disampaikan Ahizuma dan dia paham gitu. Lalu datang kawannya ya yang sesama Kristen ketika berdebat hanya berkutat itu saja, padahal sudah dijelaskan, masih juga dia bingung dengan apa yang dia sampaikan, bingung dengan apa yang dijelaskan Ahizuma, bingung dengan pertanyaan, bingung ketika ia pun bertanya gitu. Nah, ini menjadi sebuah kerancuan. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Pada hari ketiga bangkit. Nah, itu tanda untuk angkatan siapa menurut Yesus? Jawab. Ya, iblis. Kalau setan itu tidak mau dia seperti itu, Bang. Kalau iblis tidak mau dia merendahkan diri, tidak mau dia kalah seperti itu, Bang. Mati. Tapi dia menang. Dia menang. Kalau iblis dia sukanya tinggi-tinggi. Nah. Loh, Anda nggak lihat ketika dia keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Apalagi kurangnya? Sampai-sampai dia mengajarkan seluruh bangsa untuk menuhankan dirinya. Iya, Bang. Halo Bang Suma, permisi sebentar. Iya, tapi lewat mungkin. Misi Bang Suma, mohon maaf Bang ya, saya potong dulu. Bang Suma bilang bahwa yang disalib itu adalah angkatan penyesat gitu ya? Yang angkatan jahat diberi tanda itu adalah penyaliban. Itu tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang disalib itu yang sesat juga berarti gitu modelnya. Justru itulah iblisnya yang disalib itu. Oke. Kalau jadi sekarang saya mau bertanya sama Bang Suma. Kalau memang yang disalibkan itu adalah iblis, kenapa si siapa? Yang disalib ini justru menjanjikan Firdaus kepada orang yang di samping yang disalibkan di sampingnya. Bukankah Firdaus itu di surga? Bagaimana bisa iblis masuk ke dalam surga gitu loh logika saya. Saudara, apa janji iblis kepada Adam ketika dia di Taman Eden? Kalau kau makan ilmu pengetahuan baik dan jahat, kamu akan kekal di Taman Eden. Betul? Kalau begini Bang Suma, kalau iblis membodohi Adam dan Hawa di Taman Eden, waktu itu kan masih awal mula, masih ada sempatnya manusia itu untuk berbuat dosa. Tapi ini, di penyalipan ini yang Anda bilang yang disalibkan yang adalah yang disesatkan, apa gunanya dia menyesatkan orang lagi, membohongi orang dengan bilang menjanjikan orang itu akan ikut ke surga? Untuk apa? Sedangkan dia aja mau mati gitu loh.
Gak ada Nggak mungkin gunanya. iblis datang dengan mengatakan, manusia sini yuk ikut dengan aku ke neraka. Iya, maksud saya begini loh. Apa sih? Kalau memang itu yang disalib adalah Pasti iblis, mengajak ke surga. iya. Maksud saya kan udah gak ada gunanya itu loh Bang Ngeri. Suma. Kalau Ngeri, iya, iya. logika Bang Suma loh. Maksudnya udah gak ada gunanya iblis itu apa Ya, mengatakan berguna lah. Berguna dong. Karena coba banyak orang yang diberi iming-iming masuk ke surga dengan menuhankan dia. dah Ngeri. ketika disalib loh, apa untungnya bagi si ya apa orang yang disalibkan di samping gitu loh, yang dijanjikan. Ya, Saudara, penyaliban itu terjadi bukan terjadi begitu saja. Saya ke perut. Penyaliban, penya- ambil kantong plastik bang. Penyaliban itu terjadi diawali rekayasa iblis dan pembangkangan orang-orang Yahudi terhadap dirinya. Iblislah yang merasuki Yudas. Saya ke perut Iblis ketawa aku ini. Saya tanya dulu, untuk apa iblis merasuki Yudas? Apa tujuannya? menurut abang kan mungkin tahu sedikit. Menurut abang Ya tujuannya supaya Yesus disalib. Itu rencana iblis. Nah bentar itu dulu, Bang rencana Yudi. iblis, itu pintar. Ya. Bentar dulu, Bang Yudi. Berarti salib itu rencana Bentar, Bang siapa? Rencana iblis berarti ya menurut Bang Suma ya. Iblis. Oke. Jadi begini. Berarti kalau yang disalib itu adalah Yesus yang asli, berarti iblis berhasil. Nah, yang disalib itu Berhasil. Yesus. Ya berhasil berhasil. katanya. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 30, iblis tidak akan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku, kata Yesus. Iya bang, boleh. Nah, Silakan. jadi ngomong ketika dulu, Bang. iblis menginginkan penyaliban, berkuasa nggak iblis menyalibkan Yesus? Berkuasa. Ya bisa. Kok dibilang berkuasa seperti pula? itu. Apa namanya? Yesus mengatakan iblis tidak berkuasa kepadaku sedikit pun. Iya. Lanjut, Bang, Hah? lanjut. Berarti yang disalibkan ini bukan Yesus. Oke. Boleh saya minta waktu Bang Suma? Iya silakan kalau ada yang mau kasih. Jadi begini, mungkin pemahaman Bang Suma kan hanya sebatas sampai ke penyaliban itu. Ketika Yesus mati, udah sampai situ aja mungkin kayak gitu ya. Tapi Iya secara silakan. ya saya lanjut dulu sedikit ya. Silakan. Jadi kalau dalam Kristen itu kan masih adalah cerita lanjutannya modelnya seperti itu. Ketika disalib, Yesus kan dikuburkan dulu. Setelah 3 hari masih ada ceritanya bangkit. Nah, bangkit inilah sebenarnya kuasa Yesus itu muncul gitu loh modelnya. Kalau dia tidak punya kuasa bang, bagaimana bisa dia bangkit dari mengalahkan maut itu model. Ya Jadi Allah ya begini, Karim. cerita Yesus disalib itu sudah dinubuatkan dari Abraham. Astagfirullah tambah parah lagi. Ketika waktu Abraham memkorbankan anaknya, Jangan dulu omong Tuhan nubuat-nubuat. Allah melarang Jangan bicara bahwa nanti yang nubuat-nubuat akan dulu. datang, nanti yang Bahas akan dulu. datang, nanti yang akan ganti anak muda anak manusia. Itu Yesus yang datang itu. Oyong Itu kepala kan- gue, oyong kepala. Itu maunya Anda karena Anda penyembah Kristus. Bukan maunya saya, itu cerita yang tertulis. Karena Alkitab itu diberceritakan sejarah, bukan seperti Al-Quran. Iya. Imani saja bang, imani saja. Sekarang anak tunggal Abraham itu dikurbankan itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi Bapa. Yes, Abraham anaknya mau dikurbankan itu Allah menguji Abraham betapa untuk ujian. kesetiaan dia kepada Allah. Untuk ujian, bukan untuk nebus dosa. Iya. Tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Enggak, Terlalu jauh ada. Apa hubungannya coba? Iblis. Inilah orang Apa Arab itu hubungannya? tidak bakalan cocok dengan orang Israel. Nah, makanya perang terus. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Sekarang kita berbicara tentang Ini
Ini perang di dalam kamar apa perang di mana ini bang? Ini yang kita bahas tentang penyesat. Yesusnya berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada Ya. penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu memakai nama siapa? Nama Yesus. Nah, Nggak ada penyesat di situ. aduh, robek otak. Inilah kalau anak setan begini. Udah bang, saya balik nanya abang, balik nanya aku. Anak-anak setan begitu, selalu membantah dalil yang ada. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Ya. namaku. Walaupun Jadi- kami anak setan, jadi tapi penyesatnya yang itu tidur memakai setiap nama malam siapa? dengan setan siapa? Bentar dulu Bang Stevi. Jadi penyesat itu memakai nama siapa? Jadi yang tidur dengan setan setiap malam siapa? Setannya di hidung. Bentar dulu Bang Stevi, bukan begitu caranya. Bang Suma, jadi ada lagi satu ayat itu yang ketika Yesus mengatakan apa, memanggilku Tuhan, Tuhan, gimana ayatnya Bang? Abang Matius Suma 7. tahu? Gimana bunyinya Bang? Pada hari terakhir nanti, ini berbicara tentang pengikut Paulus. Pada hari terakhir bukan. nanti, Yang ngomong kan Yesus ya. iya, Coba apa katanya Bang? pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Aku Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Siapa? Penyembah Kristus kan? Kalian kan? Nggak ada di situ dikatakan penyembah Kristus Bang. Yang kalau saya Lah. secara Jadi yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa, Re? iya kalau Hindu. tafsir Bang Suma gitu ya. Kan tapi kalau Iya, tafsir lalu saya, siapa? Tafsir Siapa yang saya memanggil Yesus Tuhan? itu kalau Antikristus. menurut saya adalah semua orang. Antikristus kok manggil Yesus Tuhan gimana sih? Semua orang Bang. Ini Semua. pada hari akhir Bang, pada hari akhir loh. Ketika Yesus akan datang lagi, ini maksud Tuhan Yesus nih. Pada hari akhir loh. Pada hari akhir itu kan sudah istilahnya gimana ya? Udah akhir dari dunia ini, bukan begitu Bang Suma? Udah, Bang Paris, minum kopi dulu. Ya, Minum kopi. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. tapi masih ada keterangan di belakang Bang. Apa? Nyalah kalian hai pembuat kejahatan. Nah sekarang pertanyaan saya, Yang memanggil Yesus Tuhan itu pembuat kejahatan, itu pintar. Iya, itu belum dia bisa. tidak sungguh-sungguh. Dia Itu tidak masih sungguh-sungguh. 50-50. Bagaimana lagi nggak sungguh-sungguh nggak? Kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar kita memanggil Tuhan Tuhan itu belum tentu menunjukkan bahwa orang itu pelaku kejahatan Bang. Jadi harus bagaimana? Supaya tidak diusir Yesus harus gimana? Memanggil dengan tenaga dalam, Yesus, gitu. Bukan begitu. Jadi gimana? Yesus pernah bilang begini, bukan setiap orang yang Minum kopi dulu Bang, minum kopi. begini. Jadi gimana? Bukan setiap orang itu yang bisa datang kepada Allah di surga itu. Kalau perbuatan Baik, itu saudaraku. tidak baik. Gitu. Perbuatannya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, itu yang tidak baik, itu yang diusir. Gak boleh manggil Yesus Tuhan, gak boleh bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, gak boleh. Itu pembuat kejahatan itu. Itu kata Yesus. Jangan Anda rubah dalilnya. Artinya apa? Kristen ini akan diusir. Kenapa diusir? Karena memang yang kalian panggil itu bukan anak Maria, Yesus lain. Yang itu tadi loh. Yang disalib itu yang kalian panggil. Berarti siapa sebenarnya yang disalib itu Bang? Itu penyesat, makhluk yang dikutuk sama Elohim. Iya artinya kan kalau secara ini kan kalau kita harus menuntut gitulah model. Kalau memang Bang Suma mengatakan bahwa itu bukan Yesus, berarti Bang Suma harus bisa mengatakan itu siapa gitu loh model. Itu bukan Yesus, siapapun itu, yang penting bukan Yesus, dia penyesat.
Tidak penting dia siapa. Yang penting bukan Yesus. Jadi kalau dari tadi orang ada beberapa teman yang bilang imani saja tuh, justru saya bisa membalikan kalimat itu ke Bang Suma jadinya. Iya, saya beriman bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi penyesat yang mengaku Yesus. Kenapa? Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, koma pembuka, akulah dia, koma penutup. Ketika mau ditangkap yang disalib, dia bertanya kepada tentara Romawi dan Yudas, siapa yang engkau cari? Mereka tentara Romawi berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang yang ditangkap itu? Akulah dia. Apa kata Yesus? Kalau ada orang berkata akulah dia, itulah penyesat. Gak ada yang gitu, ditangkap ini. Di mana ceritanya di saat Yesus ditangkap itu? Iya, di saat orang ini mengaku akulah dia, itulah penyesatnya yang ditangkap itu. Di mana itu tertulis, Bang? Yohanes 18 nomor 5. Yohanes 18 nomor 5 ya. Iya. Berarti si penyesat ini mengaku akulah dia gitu. Lalu dia ditangkap. Betul, itu pintar. Ditangkaplah dia. Sebagai Kristen saya baru dengar ya gini itu. Memang sulit. Karena Kristen didoktrin. Baru dengar dari Bang Suma loh. Baca Bibelnya, coba baca Bibel. Yohanes 18. Ya, baca dulu. Saya tadi belajar sama Bang Zuma biar tambah pintar. Gitu. 18 berapa itu? Saya akui nomor 5. Saya agak bawa ini. Ayo, siapa yang bisa nunjukin? Berapa Guru ndak? Yohanes 18, buka aja langsung semua. Yohanes 18. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Perikopnya Yesus muncul kan gitu ya. Itu coba lihat. Nah, mana? Boleh mana? saya yang baca? Yohanes, baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya. Berarti yang keluar ini Yesus ya? Ya, dengan menurut narasi di situ ya. Iya. Bersama dengan murid-murid dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus, berarti Yudas juga ikut di sana. Yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Berarti Yudas ngajak prajurit nih dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Gak kelihatan semua, Bang. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Akulah. Kata gak kelihatan semua, Bang. Coba. Akulah dia. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas. Iya, berarti yang mengatakan akulah dia itu Yesus ya. Yesus berarti yang mengatakan itu sendiri, Bang. Dari tadi kan yang ngomong Yesus, berarti yang menjawab itu Yesus. Kok bisa jadi orang lain sih, Bang? Saudaraku, itu catatan yang sudah dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Pahami itu dulu. Sebentar ini dulu. Cerita. Bentar dulu, Bang Suma. Bang Suma yang mengatakan tadi bahwa
yang mengatakan akulah dia itu adalah penyesat, bukan Yesus. Tapi buktinya di situ tadi yang mengatakan akulah dia itu Yesus sendiri loh. Yesusnya mengatakan penyesat itu memakai nama siapa? Akulah dia. Yang dinarasikan yang Anda sebutkan tadi, yang tadi berkata akulah dia itu siapa menurut Anda? Yesus yang bicara tadi itu. Dia mengaku bahwa dialah Yesus dari Nazaret itu. Gitu. Menurut Anda itu adalah Yesus. Tetapi menurut Yesus, jangan menurut saya. Menurut Yesus, penyesat itu memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu berarti kejadian sebelum penangkapan ya? Sebelum yang tadi. Nah sekarang yang menyusun cerita tadi ini siapa? Yang menyusun cerita tadi, jangan dibesarkan, Bang. Yang menyusun cerita ini tadi siapa? Dari 1, 2, 3, 4, yang menyusun cerita itu siapa? Orang yang tidak dikenal. Bukan, kita tidak kenal siapa yang menyusun cerita itu. Tapi jadi mereka kan tahu kisah Yesus gitu loh. Kalau nggak tahu kan nggak mungkin mereka mencatatnya gitu loh, Bang. Iya, tapi kita tidak tahu siapa orang ini yang menulis ini. Sama halnya seperti begini, Bang. Sama halnya seperti kita menulis sebuah cerita sebuah berita. Kalau kita tidak tahu sebuah kejadian, bagaimana kita bisa menulis di dalam sebuah bukan itu gitu loh. Bukan itu poinnya. Cerita ini dibangun zaman dulu loh. Ya, lanjut Bang, lanjut. Yohanes 18 ini disusun ceritanya 1, 2, 3, 4. Di data nomor 5, di situ diceritakan sebelumnya pengantarnya. Yesus pergi di sana, dia sebuah kota bernama ini, kemudian dia bersembunyi bersama teman-temannya dan Yudas ada di sana karena Yudas sering juga tahu ada di situ. Lalu kemudian ketika datang, dia bertanya siapa yang kau cari. Itu kan disusun. Cerita itu disusun. Seakan-akan itu adalah Yesus. Berarti penulisnya pun sudah ikut mendukung si penyesat ini. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24, nomor 25. Bukti bahwa penulis buku Yohanes ini bukan murid Yesus. Di situ buktinya. Coba bisa enggak saudara Kian Santang buktikan bahwa yang menyusun Yohanes 18 ini bukan murid Yesus? Yohanes 21 nomor 24. Yohanes 21 nomor 24, 25. Begini aja Bang, singkat saja begini Bang Suma. Ya tunggu dulu, ya. Habis ini kita buktikan bahwa cerita yang disuguhkan tadi ini yang seakan-akan Yesus yang berkata, nanti kita lihat di sini di Yohanes 21 ini. Saya sudah paham, sambil Bang Kian Santang mencari, saya sambil ngomong boleh ya. Jadi begini. Boleh. Kalau dilihat-lihat dari cara ini mungkin Yohanes 1 atau 21 Guru Ndak? 21. Jadi sambil saya ngomong ya Bang. Jadi meskipun Abang Suma saat ini mengatakan bahwa Bang Suma tidak percaya dengan keempat penulis, meskipun seperti itu ya kesimpulannya, bahwa Bang Suma nggak percaya keempat penulis itu, justru itu melahirkan pertanyaan baru dari saya Bang Suma. Kalau memang bukan dari sumber itu Bang Suma mendapatkan informasi, apalagi dalam keimanan Bang Suma percaya tentang, ya kalau mohon maaf saya bicara ini ya, kalau Isa itu memang sama dengan Yesus, lantas kalau memang itu sama, artinya data dari mana sih sebenarnya yang Bang Suma dapatkan untuk bisa mengimani Yesus itu sebagai nabi? Sedangkan dalam Kristen juga tuh Yesus itu juga adalah nabi sekaligus gitu. Kalau bedanya Yahudi, gini. Kalau dari orang Yahudi, Abang Suma orang Yahudi aja menyalibkan Yesus kok, gitu model. Artinya saya justru bertanya, dari mana dalilnya Bang Suma ini menjadikan Isa itu sebagai nabi kalau bukan dari Kristen? Sedangkan kalau dari Yahudi, orang Yahudi justru menolak Yesus, gitu maksud saya. Kami punya Al-Quran. Al-Quran kami itu wahyu dari langit, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, memberitakan kepada nabiku. Logikanya begini. Jadi Al-Quran itu informasi dari langit, Bible informasi dari bumi.
Yaitu dari manusia. Nah, coba tunggu dulu. Kian Santang mana dalilnya? Ini, Guru Nda. Apa itu? Itu keyboard. Segala sesuatu itu Nah, kan coba nih, coba. Baca dulu ini. Dialah murid yang memberi kesaksian semua ini, tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini penulis buku Yohanes menceritakan dialah murid. Dia tidak mengatakan akulah murid, tetapi dialah murid. Berarti pengarang buku Yohanes ini bukan murid Yesus. Saya ulang lagi. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalau penulisnya nih, Yohanes murid Yesus, dia katakan begini, akulah murid yang memberi kesaksian semuanya ini, dan aku telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku adalah benar. Itu kalau yang menulis itu murid Yesus, Yohanes. Ini bukti bahwa penulis Yohanes yang menyusun cerita itu tadi menginginkan seakan-akan akulah dia itu adalah Yesus. Padahal cerita itu disusun untuk menggiring kalian percaya kalau itu adalah Yesus. Tapi Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mari saya buktikan ya, kalau ini bukan Yesus. Oke, kita buktikan. Saudara Kian Santang tolong buka Markus 14. Oke, kita buktikan kalau yang mengaku akulah dia itu bukan Yesus. Pelan-pelan kita belajar, jangan dikejar waktu. Nah, turunkan ke bawah di data nomor 50. Ke bawah. Oh mama Data 50, Guru Nda. Iya. Dulu waktu saya jadi dosen, ada asisten dosen saya lalutnya lebih parah dari ini. Kulempar sendal. Jadi di sini nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Itu dulu, catat dulu. Ini ketika penangkapan, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Nah, kita menghitung. Bentar dulu, bentar dulu sebelum abang terlalu jauh bicaranya ya. Mohon maaf ya, kalau saya baca ini tidak pernah baca moto-moto ayat. Mohon bisa dibaca dari ayat keberapa gitu, dari perikopnya itu bang. Biar gak ini tentang kalau tiba-tiba muridnya langsung lari, itu kan gak masuk. Lah ini lari, Anda baca sampai selesai itu tidak akan berubah di situ, dan ini muridnya duduk dan baring-baring. Bang Suma bukan sedang mengajarkan saya soalnya. Bang Suma juga sedang mengajar 6.000 lebih orang loh. Apa yang Anda ingin jual setelah kita baca satu bab ini? Gak ada. Apakah Anda ingin apakah murid-murid Yesus tidak lari? Itu udah maksud saya. Atau paling tidak akan saya bertanya atau saya kan berkata tadi saya ingin buktikan gitu kalau yang artinya supaya tahu dia lari karena yang datang tentara Romawi mau menangkap Yesus, jadi murid-muridnya pada lari. Nah, di situ dinarasikan semua murid Yesus melarikan diri. Murid Yesus betul. Tinggal 11 kan? Tinggal 11 kan muridnya? Ya. Nah, 11 orang ini lari. Yang tinggal sisa berapa? Satu. Sisa satu. Namanya? Sisa satu. Namanya? Yudas. Namanya? Yudas. Namanya Yudas. Oke. Berarti tinggal satu namanya Yudas. Di situ dia berdua dengan gurunya Yesus. Baca nomor 51-nya. Saya baca ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia yang telah ditangkap maksudnya. Mereka hendak menangkapnya. Pertanyaan saya,
Kenapa orang yang menggunakan kain lenan ini ingin ditangkap? Bukankah mereka sudah menangkap satu oknum? Bukan dia yang ingin murid ditangkap, Bang, tapi mereka orang-orang tentara itu yang mau menangkap dia gitu loh. Ya, tentara ini ingin menangkap pemuda yang menggunakan kain lenan, betul? Ya, betul. Siapa pemuda yang menggunakan kain lenan ini? Bukankah seluruh murid sudah kabur? Yang menggunakan kain lenan siapa? Ini orang yang mau mengikuti Yesus, Bang, sebenarnya. Nah, orang yang mengikuti Yesus. Siapa ini yang mengikuti Yesus? Yudas tadi. Orang baru, Bang. Yudas tidak mungkin mau dikejar. Yudas sudah menjadi Yudas sudah timnya. Yudas sudah ada di timnya kan? Iya. Ini yang menggunakan kain lenan yang mau ditangkap siapa? Dan apa alasannya mau ditangkap? Bukankah tujuan mereka hanya satu, yaitu Yesus? Kalau Yesus sudah ditangkap, mau 1000 orang menggunakan kain lenan EGP, ini yang diperintahkan untuk ditangkap adalah Yesus. Pertanyaannya, kenapa mereka ingin menangkap orang yang menggunakan kain lenan? Mau tahu jawabannya? Karena begini, Bang, karena yang orang Yahudi waktu itu tahu kan bahwa Yesus kan punya murid-murid. Yesus sering mengajar gitu kan. Murid sudah pada lari. Seluruh Itulah. tadi Anda baca. Semua murid. Pemuda ini ingin ditangkap mungkin karena mereka berpikir bahwa dia juga adalah murid dari Yesus. Makanya hendak ditangkap. Memang ada berapa yang ingin ditangkap? Memang ada berapa yang ingin ditangkap? Kan di situ gak ada bilang mau nangkap 11, Bang. Gak ada. Enggak, yang mau ditangkap berapa orang memang? Cuma Yesus kan sebenarnya. Yang ditangkap siapa? Sudah ditangkap Harusnya kan? kan Yesus. Karena yang dijual. Nah, kenapa kan mau Yesus. kejar lagi yang satu? Gimana? Kenapa mau dikejar lagi yang menggunakan kain lenan ini? Iya, karena kan sudah ditangkap. Belum, Bang. Mau tahu jawabannya? Belum ditangkap dia, Bang. Loh, katanya ditangkap, sudah ditangkap yang satu. Lalu di belakang dia ada seorang Buddha berjalan. Udah ditangkap ini nih, udah ditangkap, udah diseret. Satunya. Coba baca lagi, Bang, supaya jangan saya aja yang keliru. Coba baca lagi. Oke. Apa itu? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti yang ditangkap. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Berarti gak ketangkap, Bang. Ketika baru nggak ketangkap. Oke, nggak ketangkap. Nah, siapa yang menggunakan kain lenan itu? Pemuda tadi itu. Iya, siapa itu? Itu udah pemuda yang hendak ditangkap, Bang. Ya, itu siapa? Orang yang hendak jawab aja bilang Edis. Mau tahu jawabannya siapa? Siapa, Bang? Baca Yohanes 13 nomor 4. Tunjukkan. Iya. Nah, muncul. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Yang melepaskan kain lenan siapa? Yudas. Yesus. Berarti yang ditangkap tadi adalah akulah dia, yang lari melepaskan kain lenan adalah Yesus. Dah selesai. Enggak ada, Bang. Bentar dulu. Kembali ke ayat yang tadi tuh. Yang memakai kain masih ini terekam mungkin nih sama orang-orang biar dicek lagi. Itu tadi yang menggunakan kain lenan tadi siapa? Itu yang mau mengikuti Yesus kan? Yang mengaku akulah dia kan? Yang ditangkap adalah yang mengaku akulah dia. Bukan, tapi itu
Yesus itu bang, bukan orang lain. Kalau Yesus yang ditangkap itu, kenapa kejar yang menggunakan kain lenan, Cak Ayu? Kembali ke ayat yang tadi bang siapa? Bang siapa tadi? Yang mana? Ayat yang mana? Data yang mana? Yang tadi ketika mengikuti dia lalu kabur si itu yang pemilik kain lenan. Itulah Yesus. Yesus yang kabur. Baca lagi bang, baca lagi biar gak ini ya. Saya masih silakan. Anda tunjukkan yang mana. Silakan. Tadi loh, saudara, baru hendak ditangkap. Yang mau mengikuti Yesus udah kabur dia kan? Kabur. Nah, nggak ditangkap kan? Lalu Bang Suma tunjukkan ayat yang baru kan ke saya. Iya, karena yang menggunakan kain lenan itu sebelum perjamuan terakhir hanya Yesus. Loh, tapi kan yang kabur itu tadi Yesus apa bukan? Yesus. Lah, piye? Gak ada di sana Yesus yang kabur, bro. Tapi menggunakan kain lenan siapa? Ini apa namanya? Ngeri, saudara. Mana modelnya? Ayo. Siapa yang menggunakan kain lenan? Bom. Coba buka ayat yang terakhir tadi. Ya, silakan. Maksud Bang Suma sebenarnya bagaimana dengan ketika Yesus menanggalkan jubahnya itu? Ketika Anda kehilangan sendal, orang-orang melihat bahwa yang datang ke teras Anda mengambil sendal itu menggunakan kain lenan. Polisi akan mencari tuh jejaknya. Hei teman-teman, semalam yang menggunakan kain lenan siapa? Bom. Di zaman sekarang Bang Suma salah besar. Hampir sekarang udah banyak perusahaan bisa menciptakan lebih dari satu produk yang sama gitu loh. Bagaimana bisa kamu cuma hanya mencari satu orang, tapi kamu menuduh orang banyak gitu loh. Kalau begitu tolong tunjukkan siapa selain Yesus yang menggunakan kain lenan. Kasih dalil. Kalau ada. Ya, berarti saya salah. Abang tadi yang menunjukkan itu kan, yang kabur itu satu. Tapi di ayat lain. Iya. Nah, Yesus yang menggunakan kain lenan. Ada nggak orang lain menggunakan kain lenan selain Yesus? Oke, sekarang saya ikuti dulu ini maksud Bang Suma. Iya, harus. Coba lanjutkan. Kalau Anda mau sehat, harus. Ya, lanjutkan. Itulah yang kemudian yang rasional. Karena Yesus berkata begini di dalam Yohanes 14 nomor 30. Kata dia, iblis tidak kuasa sedikit pun atas diriku. Ketika ada upaya penangkapan terhadap Yesus yang diprakarsai oleh iblis, kata Yesus tidak berhasil. Inilah yang saya ngotot tadi di Matius 16 nomor 21, 22, 23. Enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan kepadaku. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan, ketika orang-orang Roma berkongko-kongko dengan orang Yahudi ingin menangkap Yesus, ternyata salah tangkap. Yesusnya lolos, Tuhan yang meloloskan dia. Jadi yang disalib adalah penggantinya, yang keluar dari kubur adalah penggantinya, yang mengaku akulah dia. Makanya pengikutnya beleng-beleng. Karena yang diikuti bukan Yesus asli. Makanya mereka ibadahnya minggu, makanan-makanan yang diharamkan, tidak bersunat, menyembah kepada Kristus. Makanya beda kan? Yesus tidak pernah mengenal itu semua. Karena kalian digiring mengikuti oknum yang mengaku Yesus. Sulit memang kawan, sulit. Karena Anda nyaman dalam kesesatan. Begini, ketika ada orang yang linglung, tidak menggunakan akal, dia keluar dari rumahnya, dia menemukan sebuah tempat, di mana tempat itu penuh dengan ular, tetapi di situ ada buah-buahan yang banyak. Orang linglung ini tidak akan memperhatikan ularnya. Yang dia pikirkan hanya buah, makan itu semangat. Diingatkan, tidak peduli dia. Karena dia lagi dalam keadaan tersesat, dalam keadaan beleng-beleng. Nanti ditampar mukanya, gerubuk, sadar kau. Baru tersadarkan, oh iya ya, ternyata salah. Baru kembali kepada ajaran Yesus. Ini Bang Suma ya, Bang Suma. Gitu, saudara.
Jadi kalau menurut saya Bang Suma agak salah tafsir dikit ya. Iya, minum Kalau kopi dulu. menurut Bang Suma mengalah untuk iblis mampu mengalahkan Yesus hanya sekedar sampai disalib lalu mati saja lalu stop di situ, menurut saya Bang Suma salah besar soalnya. Sekarang begini, Bung. Karena cerita menurut Tuhan tertulis, sekarang begini. Bentar, inti Bang. dari ya, silakan. Karena yang tertulis dalam Alkitab itu bukan hanya sampai di saat disalibkan, gitu loh model. Bukti bahwa Yesus, menurut keimanan kami Kristen, bahwa Yesus itu tidak mampu dikalahkan oleh iblis adalah bahwa dia meskipun sudah mati bisa bangkit lagi. Saudaraku, kebangkitan itu kembali lagi mutar-mutar kita. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk akan jahat. Apa yang harus kupecahkan di sini ya supaya kalian ngerti ya? Pakai gelasnya, Bang, gelasnya. Gelas mana gelas? Jengkel kali aku. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang mana? Lempar sini. Stres aku gua. Lempar sini, lempar. Ini aja. Stres aku lihat kalian ini. Ya kalau memang itu cara yang bagus kan silahkan Bang. Begini aja. Ya. Bingung saya. Ini kan Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain bangkit hari ketiga. Bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa? Karena yang bangkit ini si jahat. Yang percaya kepada kebangkitan ini adalah korban daripada si jahat. Jadi begini. Susah kali kan. Ini Bang Suma ya. Apa ya? Berarti sama dengan Nabi Isa sama Bang Juma ini. Kisahnya Yesus ini diangkat ke atas, nggak ada kematian. Nggak ada kematian memang. Karena iblis tidak berkuasa kepadanya sedikit pun. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti Dia tidak dimati. Jadi apa bedanya dengan Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Musa? Apa bedanya? Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Bisa terangkat ke langit tanpa mengalami kematian, bisa. Elia. Elia, Elisa, ya betul. Halo Bang. Iya. Tapi kenapa Kristen pingin kali Yesus mati? Kenapa? Karena pengaruh Kristus itu tadi. Setelah Kristus keluar dari kubur, sini. Dosa lu sudah dengan aku mati loh. Hole. Bang Suma aja udah salah ngomong itu. Bang Suma aja udah salah ngomong. Bilang Kristen mau Yesus mati. Sejak kapan Kristen mau Yesus mati? Gak pernah. Itu munafik. Tapi karena memang kejadiannya itu munafik namanya. Itu munafik. Sekarang saya tanya sama saudara. Iya. Jujur. Demi keselamatan saudara, Yesus rela Anda rela Yesus mati atau Anda tidak rela? Saya belum ada loh Yesus ketika Yesus disalibkan. Nah itu kan Anda itu pingin kali Yesus mati sama seperti setan, pingin kali Yesus itu mati. Dia hidup loh Bang, orang dia bangkit. Abang sih gak baca semua isinya. Itu tanda Yunus, para Kang. Itu tanda Yunus. Yesus tidak mengalami kematian. Bagus nih kalau cerita Yunus. Ayo kita cerita lagi soal Yunus. Bagaimana menurut Abang kaitannya? Matius 12 nomor 38 berarti kan orang Farisi berselisih paham, bertanya jawab, berdebat dan mereka menang melawan orang-orang Saduki. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, beri dong apa tanda buat kami?" Yesus berkata, "Orang Farisi dan angkatan jahat serta angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus." Kok tanda Yunus? Ya, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Yesus. Mama Yunus itu modelnya. Kan saya minta tanda untuk angkatan jahat. Oh. Bukan gimana model? Bukan berarti Yesus mengatakan kan
kalian orang jahat kepada orang Yahudi. Orang di ayat yang Bang Suma ambil itu tidak pernah Yesus mengatakan kalian akan angkatan jahat, gitu loh model. Bukan Bang, angkatan jahat Gini aja, diberikan gini. Bisa tampilkan ayatnya kita biar semua kan lihat. Kalau ditampilkan lebih enak kita membahasnya. Matius 12. Matius 12 nomor 38. Bang Zuma enggak panas itu bang, pakai masker. Makanya demi kalian kan tadi aku diminta 3 kali kalian ini memang. Ya, nggak ada yang saya suruh abang pakai masker. Jadi maksud lu apa? Gak apa-apa lah demi kalian supaya kalian itu bisa terselamatkan masalah. Gini loh indahnya kawan, di Islam itu kan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 12, Yohanes 16 nomor 12, nomor 13, 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan membimbing manusia untuk memuliakan aku. Ini yang kita sedang lakukan ini adalah upaya kami melepaskan Yesus dari belenggu fitnahan dan tuduhan bahwa dia itu mati dikutuk, mati ditombak, mati digantung, diseret, ditampar, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu kami berusaha untuk memuliakan dia. Tidak, dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dia tidak ini, dia tidak. Dia adalah manusia suci, langsung diangkat oleh Tuhan ke langit, memuliakan aku. Kalian enggak, oh enggak, dia yang disalib kok, dia yang ditampar kok, dia yang ditelanjangin, dia yang digantung, dia yang ditombak, dia yang dibunuh kok. Kok kalian ngeri kali kalian. Yesusnya mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Namun apabila aku pergi, roh kebenaran itu akan datang, dan roh kebenaran itu akan membimbing engkau memuliakan aku. Itulah Roh Kudus bang. Roh Sekarang Kudus, roh bang. apa yang sekarang roh apa yang membimbing ente untuk mengakui bahwa setan berhasil membunuh Yesus? Itu roh apa? Hah? Roh apa? Gak sebatas itu pikiran kami bang. Gak. Iya, roh kebenaran itu ketika datang memuliakan aku. Roh kebenaran itu bicara apa yang tertulis bang. Kalau memang seperti itu dia disalib. Roh kebenaran itu membimbing kita menjadi orang benar, yaitu memuliakan Yesus. Hanya itu doang gitu bang. Itu aja dulu, Anda nggak lolos, apalagi yang lain kawan. Ingat, ketika Anda menjadi Kristen, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Berarti Bang Suma menuntut saya harus menyembah kepada Allah gitu. Harus menyembah kepada Dia yang telah mengutus Yesus. Wajib hukumnya. Yohanes tuh Allahnya Abraham itu Yahweh. Abang Suma tahu? Yahweh itu dewa orang Mesir kuno. Sembahan Abraham itu Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Yang mereka sebut Elohim bukan? Ya itulah dia Elohim. Abang Suma sembah juga itu ya? Saya menyembah kepada hakikat yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menyebutnya Allah. Berarti beda sama yang disembah sama Abraham ya? Kok beda? Makanya saya tanya, berarti Abang Suma menyembah Elohim gitu loh. Saya menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, berarti Elohim gitu. Orang sana menyebutnya Elohim, saya menyebutnya Allah. Berarti nggak salah juga dong kalau Abang Suma, saya bilang Abang Suma menyembah Elohim. Ya itu perspektif Anda, tapi saya menyembah Allah. Tapi kan sudah terserah. Orang Yahudi juga mengatakan bahwa Allah itu Elohim. Ya terserah. Yang pasti kami diajarkan la ilaha illallah. Allah. La ilaha. Gitu saudara. Nah, Yesusnya mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau satu-satunya ilah yang benar. Satu-satunya. Tapi Yesus dan mengenal Yesus
yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan supaya kita memperoleh hidup kekal. Berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Bukan bagi saya. Karena Tuhan saya adalah dia yang disembah oleh Yesus. Tadi Bang Suma kasih saya ayat atau mengatakan bahwa Yesus jadi gatal kaki saya. Bentar dulu Bang, santai-santai. Tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus menyembah Allah yang Esa, benar kan? Ya. Di pasal yang sama itu Bang, Yesus juga mengatakan bahwa sama seperti Allah Bapa, Allah bisa memberikan hidup yang kekal, saya juga bisa memberikan hidup yang kekal. Lalu apa bedanya Yesus sama Allah di situ Bang? Di pasal yang sama itu loh Bang. Di ayat mengambil ayat Alkitab. Al-Quran mengatakan surah Ali Imran ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu Bang, jangan bahas Al-Quran dulu, saya nggak tahu Al-Quran soalnya. Gini, abang kan ngambil mengatakan bahwa Yesus mengatakan harus menyembah Allah yang Esa kan, tetapi nggak jauh dari ayat itu juga Yesus mengatakan bahwa sama seperti Allah Bapa bisa memberikan hidup yang kekal, saya juga bisa memberikan hidup yang kekal gitu loh. Dengan cara apa Yesus memberikan hidup yang kekal? Dengan cara disembah atau dengan cara mengakui dirinya sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel? Karena itu dulu. Intinya begini, bagaimana menyembah kepada Allah Bapa di surga karena dia memberikan kamu hidup. Begitu. Ya. Oh ya. Sama juga dengan saya Bang. Saya menyembah kepada Yesus. Ketika Yesus Anda sembah Yesus, yang namanya otoritas. Teman, jangan sampai bikin saya emosi ya. Jangan buat saya emosi. Silakan. Yesus memberikan hidup, Yesus memberikan hidup yang kekal ketika orang itu memenuhi syarat. Kasih dong ayat yang jelas, jangan ditambah-tambahin Bang. Justru ente yang menambah-nambahkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Nah, itu bisa. Jadi Yesus sudah memberikan penggarisan. Engkau akan hidup kekal bila mana engkau menerima aku sebagai utusan. Itu. Sementara kamu salah pemahaman. Oh, Yesus ternyata bisa memberikan hidup kekal. Sembah deh. Tidak begitu, Bonyok. Tetapi Yesus memberikan bentar Bang. Tapi Yesus kan mengatakan bahwa kamu juga harus mengenal aku, meskipun dia sebagai mengenal utusan. Sebagai apa? Mengenal sebagai apa? Masa kamu hanya sekedar tahu dia sebagai utusan, kamu juga harus kenal utusan yang seperti apa kan gitu modelnya. Iya, dia dikenal sebagai apa? Itu dia kan mengatakan sama seperti Bapa dalam memberikan hidup, saya juga bisa memberikan hidup kekal. Dia juga pernah mengatakan segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku gitu. Itu ucapan orang yang keluar dari kubur. Bonyok, udah panjang lebar tadi kita bicarakan itu. Itu yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, itu sebilisis yang menjanjikan. Jangankan kepada Kristen iblis berjanji seperti itu, kepada Yesus pun iblis berjanji. Kamu baca Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, apa setan? Kalau kau sembah aku Yesus, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasa langit dan bumi kepada siapapun yang aku kehendaki. Gak ada gitu. Gak bilang gitu. Kau baca Lukas 4 nomor 6. Menawarkan harta duniawi doang. Baca Lukas 4 nomor 6. Ah, inilah kalau sok tahu. Tolong. Ya, tolong. Oh, gemesnya. Kalau kau dekat di sini kusiram air mendidih kau. Kayaknya ini anak udah sulit untuk disembuhkan ini, terlalu. Nah, dia sebenarnya pura-pura bodoh dia. Dia tahu. Dia belajar tapi dengan cara metode yang lain. Makanya saya betah. Dia ini belajar. Metode yang lain, memang metode Kristen memang gitu, Bang, harus baca semua. Iya, memperbodoh diri kan. Lukas 4 ini lagi. Paling malas juga ini satu ini. Udah sering kali diajarkan, langsung buka Lukas 4 nomor 6. Ini jadi asisten pecat juga lama-lama.
Lama-lama hostnya kita kick. Nah ini. Nah, baca. Yang Santang. Belum ada, belum muncul. Gara-gara lu hostnya kena marah. Besarin. Ya, mata saya Patris. sudah ngantuk, nggak bisa baca kalau kecil sedikit tuh. Gara-gara Besarin. kau hostnya kena bantingan. Nah ini. Dosen saya aja dulu pernah kutarik pulpennya kok. Bapak lama kali menjelaskan. Sini pulpennya, aku yang jelaskan. Gitu. Mana? Bisa itu. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tuh. Bentar, biarin dulu ayatnya Bang, jangan dihilangin. Jangan gitu Bang. Munculkan Lukas 4 semuanya. Oke, baru keren. Gitu. Itu maunya dia. Satu stempel juga lama-lama kepalanya. Stempel kelurahan itu jangan nggak boleh. Udah hitam jangan distempel. PT Halim ini PT Halim. Iya. Makanya jangan itu, nggak boleh, mahal harganya itu. itu Bang. Orang lagi stres ini. Tengoklah caranya buka. Bukan begitu. Bunda Rahma bisa buka nggak Bunda? Oh ya, oke, siap. Lukas 4. Pada baumu ya Bas ya. Lukas 4. Ayat 1 sampai sekian gitu. Nih. Iya, menras yang ngoteh. Ya, Lukas 4. Lalu berkatalah iblis. Lalu berkatalah iblis. Ini tapi bukan satu perikop, mulai judulnya di atas Bunda. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu terus. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teruntuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman." Semuanya dibaca nih. Hampir menit tinggal ini. Nomor 13-nya coba. Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Dia nggak berhasil memberikan kuasa itu kepada Yesus. Yesus menolaknya. Iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang baik. Iblisnya begini, kapan ya? Kapan lu kena kau ini, kena kau. Aku pengaruhi Yudas, aku pengaruhi imam kepala, aku pengaruhi mahkamah agama. Kena kau ini sekarang. Apa yang terjadi? Terpengaruh mereka dengki, sepakat membunuh Yesus. Begitu selesai kejadiannya, apakah iblis berhenti? Enggak. Yesusnya diselamatkan. Oke, Tuhanmu selamatkan kau. Oke, memang aku tak mampu menyesatkan kau, bro.
Tapi aku akan memakai namamu. Dadah, kau udah ke langit. Namamu masih ada di sini, aku akan pakai. Melalui siapa? Aku pakai melalui penggantimu yang disalib. Aku akan merasuki dia dan mengaku kamu di dalamnya. Maka ketika Yudas masuk ke alam kubur, hari ketiga dia keluar. Menggenapi Matius 12 yang tadi. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda kecuali anak manusia. Yesus sudah tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Anak manusia akan kerasukan setan dan akan bangkit dari hari ketiga, dan setan itu akan mengaku aku. Andai saja yang keluar dari kubur itu mengatakan begini, akulah bom. Tidak ada yang percaya. Tapi karena dia mengaku, akulah Yesus, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka banyaklah orang yang disesatkan, termasuk ente, Pade. Jadi saya ngomong, Bang. Ya boleh. Oke. Jadi ayat yang Abang Suma tadi itu pertontonkan, yang ditunjukkan tadi itu kan iblis yang ngomong, Bang. Sama Yesus. Yang mengatakan segala kuasa itu kan iblis, kan? Yang saya maksud Yesus adalah Yesus mengakui kalau penguasa dunia itu adalah iblis. Tapi di ayat itu nggak ada Yesus mengaku, Bang, bahwa dia adalah ini. Justru dia mengatakan kamu jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman akan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Baca Yohanes 12 nomor 31, baca, Bang. Bentar. Kan baca. Ada juga ayat dalam Alkitab itu. Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Lah, berarti bukan Allah ya penguasa dunia ini? Oh tidak, Allah yang menguasai. Dengar. Ini Bible, bukan Al-Quran. Bible. Yesus yang berkata penguasa dunia ini adalah iblis. Yesus yang berkata itu. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saya tanya. Dan iblis yang penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Bersembunyi di pegunungan Efraim. Berarti apa yang diterangkan Hakim-Hakim 45 itu menyinggung tempat pohon kurma, tempat Yesus bernaung, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Oke? Tolong tunjukkan di mana pegunungan Efraim disebut tempat pemukiman kandang-kandang kambing. Gak ada. 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman, mereka diurapi dengan minyak. Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai. Dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma. Anda cek di Google sekarang, Yeriko itu disebut kota kurma. Dan itu daerah mana? Yeriko tidak disebut bagian daripada area itu sebagai kota kandang bembe. Paham? Terakhir, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa ia semua kota mereka di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Tidak ada dikatakan pergilah ke Yerusalem, ambil kemudian atap kandang bembe. Nggak ada, kucluk, cangkrek. Ini semua data-data di kitabnya Yahudi yang menandakan bahwa Maria atau Miriam itu melahirkan anaknya di bawah pohon kurma karena dia berada di sekitar kota kurma, bukan berasal di kandang bembe. Belajar secara histori Bible, Anda belajar biar Anda sehat, jangan menjadi Kristen, mati dalam keadaan Kristen, jangan. Demikian, saya bikin kopi dulu dari tadi ini. Lanjut. Bang Juma masih pede ya? Kan bukannya udah... Mantap Gurunda. Masya Allah, keren. Luar biasa loh, Gurunda. Luar biasa. Ini langsung saya buka di data saya Gurunda, di Hakim-Hakim 4 nomor 5. Saya catat semua nih.
Hakim Amsal 21:18. Tadi yang orang fasik Hakim 4 nomor 5, Yohanes 11:54. Kemudian 2 Tawarik 28:16. Kemudian kota Yeriko, kemudian Nehemia 8:15. Luar biasa loh Gurunda. Harusnya kalian tuh bersyukur loh kepada teman-teman muslim termasuk Gurunda Zuma. Kalian dikasih tahu loh. Bersyukur matamu suwe. Apa cok? Malu-malu. Apa cok? Kak terima. Dia enggak, kemarin saya sempat nonton video dia dikatakan Edis gini. Kamu kalau begitu kalau belajar Bible ke Gurunda. Bilang, mungkin belajar Bible ke Gurunda. Itu keolotan kalian lah. Belajar Alkitab atau Bible, belajar Kristen ke Gurunda. Banyaknya. Gitu Leo Ardi. Bang Leo udah dikasih tahu sama Aki Kores. Kalian nggak pernah jawab. Cuma ini loh, kalau gini bre, kalau Islam nanyanya ke Edis, kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalian menafsir kenapa sih? Kitab orang. Gimana? Kan Islam udah dijelasin sama Edis katanya. Jadi kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalau Bible nanya ke Gurunda sama RK. Iya, kan Islam nanyanya ke Edis nanyanya. Ya enggak? Udah kalah. Kemarin sama loh, Bible nanya ke Gurunda, RK bahas apa dia? Kemarin sama Edis itu Edis kan bahas ini, bahas Islam. Ke Edis nanyanya. Al-Quran itu menjiplak Bible ya. Terus cuma jawab, iya mungkin itu ada videonya, malu-maluin. Nah sekarang kalau misalnya Edis bilang kayak gitu, tapi kalau misalnya Edis bahasnya kayak gitu, kenapa Edis nggak berani mengatakan baptis jiplak Yunani? Kenapa? Karena Edis belajarnya Islam bukan Kristen. Makanya kamu nonton si RK. Kristen itu bukan menjiplak Yunani, tetapi loh kenapa ada baptis? Kenapa ada baptis? Ada data yang menyebutkan bahwa memberi izin itu debat RK sama. Iya, kenapa ada baptis gitu? Kalau bukan menjiplak Yunani, ini baptis datang dari mana, Leomat? Sesat. Datang dari mana? Kalian itu malu-maluin lah, bangga-banggain. Loh kalau malu-maluin kita ada baptisnya dong kalau malu-maluin. Sudah saya udah nonton loh. Gitu dia. Malu. Aki Kores. Kalau saya udah malu antum bilang enggak? Loh kalau malu disalib dong kalau malu. Udah kalah berkali-kali loh. Loh kalau malu disalib lah, gimana sih? Bohongnya banyak. Malu disalib dong kalau malu. Saya itu udah kumpul data-data semua. Aduh. Lah kalau misalnya udah kumpul data-datanya Gurunda, gitu harusnya lu Islam. Kan udah dikasih tahu pohon korma itu adanya di Israel, gitu. Aki Kores. Aduh, emosian dia. Apa? Aki Kores. Aku bilang ilmu psikologi. Orang yang banyak aku bilang itu sebenarnya sama gue juga. Hilang dia. Hilang. Nah, demikian tadi kamu ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ngeyelnya bukan main ini Kristen satu ini. Makanya ada Kristen yang lain ya malu karena ya itu tadi ngeyel itu. Ada yang Kristen lain mengatakan sudahlah minum kopi saja, minum kopi dulu katanya. Itu karena apa? Sambil ketawa-ketawa sakit perut katanya. Kenapa? Dia menggunakan akalnya ya ketika ada saudara seimannya sesama Kristen itu berargumentasinya berputar-putar berkutat dengan pertanyaan yang dia sendiri tidak mampu mencerna ya, ketika dijelaskan tidak mampu mencerna, lalu ketika dia sendiri diminta untuk menjelaskan pun dia tidak bisa gitu kan, tidak ngerti. Nah di sini maka menjadi sebuah kerancuan ya di dalam kekristenan itu sendiri, sehingga ketika orang Kristen ikut berdebat dan ada Kristen lain menyaksikan di situ ketika ada yang Kristen itu menggunakan akalnya, maka akan tertawa dengan hal itu gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Arif Dasani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi